Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kami ingin memaparkan materi mengenai karakteristik kurikulum KTSP. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Husain dari kelas 7I mata kuliah Filsafat Pendidikan. NIM saya 180102528. Hai, saya Nisa Firdaus dengan NIM 18010254449 dari kelompok 3. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materinya ya. Tema yang akan kita bahas kali ini merupakan genealogi pendidikan di Indonesia dengan materi khusus yaitu karakteristik dari kurikulum 2006 atau KTSP. Selamat menyaksikan. Apa itu kurikulum 2006 atau KTSP? Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan bentuk penyempurnaan dari kurikulum 2003 atau KBK. Kurikulum KTSP sendiri disusun, dibuat, dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan baik dasar maupun menengah. Tujuan dari kurikulum KTSP sendiri yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan mengedepankan khas atau karakteristik, kondisi, potensi, kebutuhan, permasalahan pada masing-masing satuan pendidikan dan juga peserta didiknya. Selanjutnya ada landasan dari kurikulum KTSP, landasan yuristis. Yang pertama, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Landasan yang ketiga yaitu SI atau standar isi yang ditetapkan oleh Kepmendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan SKL Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Kepmendiknas juga Nomor 23 Tahun 2006. Ya, saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2006 atau KTSP. Prinsip-prinsipnya, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Tujuan operasional kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Ketiga, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang berikutnya, keempat, tuntunan pembangunan daerah dan nasional. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang ketujuh, agama. Yang ke-8, dinamika perkembangan global. Yang ke-9, persatuan nasional. Ke-10, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di komponen kurikulum KTSP ini terdapat tujuan dari pendidikan KTSP yaitu meletakkan dasar, kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan lebih lanjut ini berarti pendidikan menengah dan pendidikan menengah atas. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam muatan KTSP. Yang pertama terdapat mata pelajaran, yang kedua berupa muatan lokal yaitu
kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan juga potensi daerah, termasuk juga keunggulan daerahnya tersebut. Yang ketiga ada pengembangan diri. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan, mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat pada tiap peserta didik. Yang keempat, ada pengaturan beban belajar. Yang kedua, ketuntasan belajar atau biasa disebut dengan KKM. Yang keenam, ada kenaikan dan juga kelulusan. Yang ketujuh, ada pendidikan kecakapan hidup. Yang kedelapan, pendidikan berbasis lokal dan global. Yang kesembilan ini ada penjurusan. Nah, penjurusan ini biasanya dilakukan pada sekolah menengah atas ya. Selanjutnya ada kalender pendidikan. Nah, jadi satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta. Ini merupakan jadwal kegiatan tahunan dalam suatu lembaga pendidikan yang memuat terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik. Sekarang kita lanjut ke kelebihan dan juga kelemahan dari kurikulum 2006 atau KTSP ini. Kita ke kelebihannya ya, yaitu yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk meningkatkan kreativitasnya dalam menjalankan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajarannya. Selanjutnya ada kelemahan dari KTSP. Yang pertama, kurangnya SDM yang mampu menjabarkan KTSP pada satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, masih banyaknya guru-guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsep, penyusunan maupun prakteknya di lapangan. Yang ketiga, kurangnya pembinaan dan sosialisasi KTSP. Di sini saya akan menyimpulkan kurikulum 2006 atau KTSP ini. Jadi, kurikulum KTSP ini merupakan bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang disebut kurikulum 2004 atau KBK. Namun, secara garis besar, antara kurikulum KTSP dengan KBK ini tidak memiliki banyak perbedaan ya, dari segi proses, isi, pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa, sampai teknis evaluasinya ini hampir sama. Namun perbedaan yang paling menonjol ini, kalau kurikulum KTSP lebih konstruktif. Jadi, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolahnya berada. Hal ini karena KD atau kerangka dasar kompetensi lulusan SKL dan SKKD-nya setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan ini telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, sistem penilaian itu merupakan kewenangan dari satuan pendidikan atau sekolah. Namun tetap di bawah koordinasi dan juga supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Pada kurikulum ini, kebijakan pendidikan yang semula dilakukan secara sentralisasi telah berubah menjadi desentralisasi dalam kurikulum 2006 ini. Artinya, pengambilan kebijakan pendidikan beralih dari yang sebelumnya berada di pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berpusat di kota atau kabupaten. Pemerintah pusat memberikan keluasaan terhadap pemerintah daerah masing-masing untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi masing-masing. Adanya desentralisasi pendidikan ini dilakukan sejalan dengan otonomi daerah. Perubahan kurikulum dalam era otonomi daerah ini tidak lagi menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah pusat, tetapi menjadi tugas setiap satuan pendidikan dan juga pihak sekolah. Jadi dalam kurikulum KTSP ini terjadi banyak macam variasi dan jenis kurikulum pada satuan pendidikan pada setiap sekolah, karena pastinya antar daerah satu dengan daerah lain itu akan berbeda. Jadi kurikulum dalam pengembangannya, tapi kurikulum ini tetap berpedoman sama aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adanya Standar Nasional Pendidikan ini berfungsi sebagai pengikat kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang dikembangkan oleh setiap sekolah dan juga satuan pendidikan di berbagai daerah. Nah, dengan demikian, adanya implementasi KTSP di setiap sekolah dan satuan pendidikan akan memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan wilayah dan daerah masing-masing. Dan juga menyesuaikan karakteristik masing-masing sekolah serta sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didiknya. Namun, kondisi kurikulum yang berbeda-beda tersebut tetap berada di garis Standar Nasional Pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah pusat ya. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.